Perkenalkan, kami dari kelas S14 kelompok T dengan subkelompok 1 dengan anggota. Saya Adisha Maudina dengan NIM E240 125 1075. Saya Immanuel Christian Sugiono dengan NIM G240 125 1009. Saya Rian Dwi Prasetyo dengan NIM D14012511099. Jadi kami akan melakukan praktikum fermentasi yogurt yang bertujuan yang pertama itu memahami konsep fermentasi asam laktat dalam pembuatan yogurt. Yang kedua, menganalisis peran bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus sebagai inokulum dalam proses fermentasi. Dan juga yang terakhir, mengamati perubahan sifat kimia selama fermentasi berlangsung. Berikut kami akan sajikan bagaimana praktikum yang kalian lakukan. A few moments later. Berdasarkan pada percobaan yang telah kita lakukan dan tampil data hasil praktikum, parameter yang pertama itu ada volume dan bentuk. 1 liter cairan susu dalam kotak berubah menjadi volumenya tetap, tetapi telah berubah menjadi teksturnya itu semi padat seperti puding. Dan untuk warna, tadinya kan putih susu cerah seperti susu UHT pada umumnya, itu berubah menjadi putih pucat dan lebih buram, tidak cerah lagi. Dan untuk aroma atau bau, wangi khas susu UHT segar dan netralnya itu berubah menjadi aroma yang khas dan asam seperti yogurt pada umumnya, tidak ada bau busuk atau bau tidak sedap. Di parameter tekstur, sebelum kita melakukan fermentasi, tekstur susu awalnya masih cair, encer, dan mudah dituang. Tapi setelah kita melakukan fermentasi selama 36 jam, tekstur susu menjadi sangat kental, lembut, dan halus. Dan saat kita memindahkan kotak susu itu, yogurt hampir tidak tumpah dan terbentuk gel yang cukup konsisten. Di parameter rasa, awalnya susu berasa manis dan gurih khas seperti rasa susu segar seperti biasanya. Namun setelah fermentasi, rasa susu menjadi dominan asam dengan afresh, gurih atau creamy dari susu full cream. Rasa susu sesuai ekspektasi untuk yogurt plain. Di parameter keasaman, awalnya susu itu masih keasamannya diperkirakan netral, yaitu di pH 6,5. Namun setelah difermentasikan, keasaman susu menjadi sangat asam, itu pH turun drastis diperkirakan 4,5. Lalu tambahan adanya cairan pemisah atau whey setelah fermentasi. Ada sedikit cairan bening kekuningan atau whey di permukaan yogurt yang menandakan fermentasi berjalan dengan baik. Baik, dari tabel data hasil pengamatan sebelumnya, dalam praktikum ini, reaksi kimia utama yang terjadi adalah fermentasi asam laktat. Bakteri Lactobacillus dan Streptococcus mengubah laktosa, gula dalam susu, menjadi asam laktat. Perhatikan rumus kimianya. C6H12O6 laktosa menjadi 2C3H6O3 asam laktat. 1 molekul laktosa dipecah menjadi 2 molekul asam laktat. Asam laktat inilah yang menurunkan pH susu yang menyebabkan protein-protein susu bernama kasein mengalami denaturasi dan koagulasi. Atau sederhananya, menggumpal dan mengental. Inilah asal-usul mengapa susu cair berubah menjadi yogurt, padat, dan berasa asam.